Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan segmen 30 fakta. Dan di episode kali ini, kita akan membahas tentang 30 fakta Kabupaten Luwu. Kira-kira, fakta-fakta unik apa sajakah yang terdapat di kabupaten ini? Penasaran? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak kepada teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa ditekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya. Supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, mari kita lanjut. Inilah dia 30 fakta Kabupaten Luwu. Nomor 1. Tahukah kalian kalau Kabupaten Luwu dulunya memiliki wilayah yang sangat luas, mencakup wilayah Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. Namun setelah melalui proses penyesuaian, akhirnya dimekarkanlah Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo itu sendiri. Nomor 2. Kabupaten Luwu termasuk salah satu kabupaten yang berlokasi paling jauh dari ibu kota Makassar. Jika dihitung, maka jarak tempuh antara kota Makassar dan Kabupaten Luwu bisa mencapai 367 km. Wow, lumayan jauh juga ya. Nomor 3. Luas wilayah Kabupaten Luwu termasuk salah satu yang paling luas di Sulawesi Selatan, dengan luas wilayah mencapai 3.025 km persegi. Nomor 4. Hari jadi Kabupaten Luwu jatuh pada tanggal 23 Januari tahun 1268, yang apabila dikalkulasikan, maka pada tahun 2021 ini, Kabupaten Luwu telah berusia sekitar 753 tahun. Wah, tentu itu bukan jumlah yang sedikit. Nomor 5. Tercatat pada tahun 2016 yang lalu, Kabupaten Luwu memiliki jumlah penduduk mencapai 395.075 jiwa. Nomor 6. Dilansir dari Tribun Timur, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat di Kabupaten Luwu, dengan persentase mencapai 85,35%. Setelah Islam, ada Kristen Protestan dengan jumlah 13,47%, kemudian ada Katolik sebesar 1,17%, dan selebihnya seperti Hindu, Buddha, dan Konghucu dengan angka 0,01%. Nomor 7. Tahukah kalian kalau dulunya yang menjadi ibu kota sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Luwu adalah kota Palopo. Namun sejak tahun 2006 silam, setelah dimekarkannya Palopo menjadi kota, maka ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Luwu pun telah berpindah dari Palopo ke Belopa. Nomor 8. Sekarang kita memasuki objek wisata yang ada di Kabupaten Luwu. Dimulai dari daerah Larompong, tepatnya di Temboe. Terdapat sebuah pantai pasir putih bernama Pantai Ponnori. Pantai ini dikenal dengan pasir putihnya dan memang telah menjadi salah satu objek wisata favorit bagi masyarakat di Kabupaten Luwu. Selain dilengkapi dengan sejumlah gazebo, di pantai ini kalian juga bisa bersenang-senang dengan tarif yang murah meriah. Wow, tunggu apa lagi? Mari berkunjung. Nomor 9. Masih dari Larompong, ada objek wisata lain bernama Buntu Matabing. Buntu Matabing memadukan dua objek wisata sekaligus, yakni pantai dan juga nuansa pegunungan. Objek wisata yang terletak di Desa Buntu Matabing, Kecamatan Larompong ini juga selalu menjadi tujuan wisata bagi siapapun yang mampir ke Kabupaten Luwu tentunya. Nomor 10. Dari Larompong, kita beralih ke Kecamatan Suli. Lebih tepatnya lagi di Desa Kalali Darussalam. Terdapat sebuah air terjun bernama Air Terjun Sarambu Masiang. Air terjun ini menawarkan indahnya pemandangan air terjun yang segar dan memanjakan mata. Meskipun begitu, air terjun di Sarambu Masiang ini lumayan deras. Jadi tetap berhati-hati ya apabila kalian main-main ke sana. Nomor 11. Air Terjun Sarasa. Dari pegunungan tertinggi di Sulawesi, lebih tepatnya lagi di Kecamatan Latimojong, Desa Ulu Salu. Air terjun Sarasa memang wajib disertakan dalam daftar ini. Air terjun ini tidak hanya menawarkan pemandangan air berketinggian 100 meter, tetapi juga memberikan nuansa dingin yang sangat menyegarkan. Pokoknya salah satu hal yang wajib dicoba deh kalau kalian mampir ke Latimojong. Jangan kayak saya, jauh-jauh ke Latimojong malah nggak sempat mampir ke sini. Malah curhat kan? Nomor 12. Museum Batara Guru. Sebenarnya saya bingung mau memasukkan museum ini atau tidak, mengingat lokasinya ada di kota Palopo. Tapi kalau saya tidak kasih masuk juga rasanya ada yang kurang. Karena di sini tempatnya sejarah Luwu tersimpan. Jadi, bolehkan saya kasih masuk di sini? Nah, meskipun sekarang hanya berfungsi sebagai museum saja, namun jangan salah. Dulunya museum ini adalah istana Datuk Luwu loh. Jadi bisa dibilang dulunya ini adalah istana kerajaan. Jadi tentu saja sangat wajib bagi kita untuk mengunjungi dan cari tahu sejarahnya bersama.
Saksi bisu ini kau. Nomor 13. Tahukah kalian kalau saat ini Kabupaten Luwu dipimpin oleh Bapak Haji Basmin Matayang sebagai Bupati Luwu? Nomor 14. Tahukah kalian kalau padi merupakan sumber pertanian yang paling banyak di Kabupaten Luwu? Tercatat pada tahun 2018 yang lalu, jumlah produksi padi di Kabupaten Luwu tercatat mencapai angka 370.405 ton. Semoga terus meningkat ya setiap tahunnya. Nomor 15. Tahukah kalian kalau salah satu daerah yang paling menarik dikunjungi di Sulawesi Selatan adalah Kecamatan Latimojong? Salah satu penyebabnya tentu karena kecamatan ini terletak di pegunungan Latimojong yang notabene merupakan salah satu dari 7 gunung tertinggi yang ada di Indonesia dan merupakan yang tertinggi di Sulawesi tentunya. Maka tak heran kalau Latimojong mendapat julukan atap Sulawesi. Nomor 16. Tahukah kalian kalau Kecamatan Latimojong sendiri adalah kecamatan terluas yang ada di Kabupaten Luwu dengan luas mencapai 467,75 km persegi. Nomor 17. Di antara sekian banyak tempat dan daerah yang ada di Kabupaten Luwu, daerah favorit saya adalah Kecamatan Bajo dan Kecamatan Bajo Barat. Salah satu alasannya tentu karena sebagian masa kecil saya habiskan di Kecamatan Bajo. Dan bulan puasa kemarin pun saya habiskan dengan berkunjung di Desa Bonilemo yang ada di Kecamatan Bajo Barat. Nomor 18. Tahukah kalian kalau orang-orang Luwu dikenal dengan sikap ramah dan murah senyumnya, apalagi masyarakat yang ada di desa-desa. Maka jangan heran kalau kalian ke sana akan selalu disenyumi oleh warga sekitar. Itu bukan karena kalian sebenarnya adalah saudara yang tertukar ya, melainkan itu sudah menjadi budaya masyarakat sekitar. Sudah ramah, baik lagi. Nomor 19. Tahukah kalian kalau bahasa daerah yang paling sering digunakan di Kabupaten Luwu adalah bahasa Tae? Nomor 20. Tahukah kalian ada banyak orang yang beranggapan bahwa Luwu itu termasuk ke dalam kelompok suku Bugis. Namun sebagian orang-orang Luwu sendiri menegaskan bahwa mereka bukanlah suku Bugis. Bagaimana menurut kalian? Nomor 21. Salah satu lagu yang berasal dari daerah Luwu dan cukup populer adalah lagu yang berjudul Lembata Tanah Luwu. Nomor 22. Tahukah kalian kalau Kabupaten Luwu sendiri bersama dengan Luwu Timur, Luwu Utara, dan Kota Palopo sempat membuat YouTube Rewind versi mereka sendiri. Tepatnya pada tahun 2019 kemarin. Video tersebut diupload bertepatan dengan hari jadi Tanah Luwu. Dan bahkan video tersebut turut dibintangi oleh YouTuber terkenal Maili dan stand-up komedian Ari Kriting. Wah, boleh juga ya? Nomor 23. Tahukah kalian, salah satu patung paling ikonik yang ada di Kabupaten Luwu adalah tugu yang terdapat di depan Istana Datu Luwu. Tugu tersebut berbentuk sebuah tangan yang menggenggam badik yang diarahkan ke atas. Dan di bawahnya terdapat tulisan Todopuli Temalara. Nomor 24. Tahukah kalian apa arti Todopuli Temalara? Todopuli Temalara sendiri dapat dimaknai sebagai keberanian untuk memperjuangkan kebenaran serta ketetapan hati yang bersungguh-sungguh. Nomor 25. Slogan Todopuli Temalara inilah yang menjadi falsafah hidup bagi orang Bugis maupun orang Luwu. Nomor 26. Tahukah kalian kalau sebenarnya Luwu sendiri dipisahkan menjadi dua bagian secara geografis oleh kota Palopo yang letaknya memang ada di tengah-tengah Kabupaten Luwu tersebut. Daerah yang dipisah ialah Walendrang dan juga Lamasi atau biasa disingkat Walmas. Nomor 27. Salah satu YouTuber yang terkenal berasal dari Kabupaten Luwu adalah Emi Channel yang telah hampir mencapai angka 400.000 pelanggan. Nomor 28. Salah satu buah-buahan yang paling terkenal berasal dari Kabupaten Luwu dan sekitarnya adalah buah terrak. Tentu ini terdengar asing di telinga kalian. Sekilas, terrak mirip cempedak dengan ukuran seperti pepaya, tapi memiliki kulit seperti rambutan. Rasanya pun sangat manis dan bikin siapapun pasti ketagihan dengan buah ini. Nomor 29. Selain buah terrak, makanan khas lainnya dari daerah Luwu adalah paco dan lawa. Paco sendiri adalah ikan mentah yang sebenarnya direbus setengah matang sih, dan ditambahkan cuka, perasan jeruk nipis, dan bumbu-bumbu yang lain. Sekilas mirip dengan sashimi, tapi punya rasa yang enak tentunya, sekaligus menyegarkan. Selain itu, ada juga lawak yang terbuat dari jantung pisang dan kelapa yang kadang juga menggunakan ikan. Nomor 30. Dan makanan terakhir yang lumayan populer di Luwu tidak lain dan tidak bukan adalah kapurung. Apa jadinya Luwu tanpa kapurung? Pasti kurang menarik. Meskipun kapurung sebenarnya berasal dari daerah Palopo, namun makanan dari sagu ini memiliki kaitan yang erat dengan budaya dan makanan orang Luwu. Lagi pula, Palopo itu sebenarnya masih satu daerah aja dengan Luwu secara kebudayaan. Bahkan di tiap daerah di Kabupaten Luwu pasti punya resep khas kapurungnya masing-masing. Jadi ndak bosan ki makan nih.
Dan teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai Kabupaten Luwu. Komen di bawah kalau masih ada yang belum dibahas. Dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like dan share ini video ke teman-teman tak semua. Dan komen juga daerah mana lagi yang mau dibahas di video berikutnya. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.